Assalamualaikum teman-teman, kenalkan nama aku Snatima dari program studi teknik lingkungan. Nah, kali ini aku akan membahas materi tentang kalkulus. Zaman perkembangan kalkulus, penjelasan singkat tentang periodenya, penjelasan singkat mengenai sejarah bapak penemu kalkulus, bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kalkulus, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, spesifik penerapan kalkulus dalam teknik lingkungan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang zaman perkembangan kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya waktu kecil, untuk menghitung atau cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang sains, ekonomi, dan teknik. Selanjutnya kita masuk ke periode zaman perkembangan kalkulus. Yang pertama, zaman kuno. Pada zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus. Nah, selanjutnya periode zaman perkembangan kalkulus. Yang pertama, zaman kuno. Periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematika. Hitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dalam kalkulus integral bisa ditulis kembali pada papirus Moskow Mesir sekitar 180 sebelum Masehi, di mana orang-orang Mesir menghitung volume piramida terpatung. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, matematika India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499. Terus mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral yang mewakilkan perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak dan mengekspresikan masalah astronomi ini dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunannya di Ibnu Al-Haytham Al-Hazim menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari rumus pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Dan yang ketiga adalah zaman modern, yaitu pada zaman sekarang. Penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Zeki Kou di Eropa dan beberapa matematikawan lainnya seperti John Wills dan Isaac Newton memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory memberikan suatu kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersamaan sebagai suatu kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersama. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika sementara, sedangkan Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Nah, materi kedua yaitu penjelasan singkat tentang mengenai sejarah bapak penemu kalkulus. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersamaan sebagai suatu kesatuan dan kedua ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika sementara, sedangkan Leibniz mengembangkan Newton kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kalinya, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu ke
tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikan. Dan Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikannya, yang sering dipinjam Newton kepada beberapa anggota dari Rolls Courtier. Materi yang ketiga yaitu bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kalkulus. Yang pertama ada matematika, yang kedua ada arsitek, yang ketiga ada astronomi, dan lain-lain. Yang keempat adalah contoh penerapan kalkulus dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang kedokteran digunakan untuk membuat siasat. Yang kedua dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar dan meningkatkan gairah belajar. Yang ketiga dalam bidang ilmu teknologi digunakan untuk merender objek D3 yang hasilnya realistik. Dan materi yang terakhir adalah spesifikasi peranan kalkulus dalam teknik lingkungan. Manfaat kalkulus dalam bidang teknik lingkungan adalah memodelkan matematika tentang penyebaran nitrogen dioksida NO2 dan juga pengaruh cerobong asap terhadap penyebaran nitrogen dioksida NO2 yang merupakan penelitian ini yang berkonsentrasi menghitung dampak penelitian ini ketinggian cerobong asap terhadap konsentrasi maksimal polutan udara. Sekian dari saya materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.